Halo, nama saya Andras Kusuma. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan keamanan jaringan dalam sebuah perusahaan. Latar belakangnya, kebijakan keamanan adalah sebuah perencanaan, proses, standar, dan petunjuk yang didokumentasikan dengan baik, yang dibutuhkan untuk memenuhi keamanan informasi pada suatu organisasi. Kebijakan keamanan jaringan menyediakan kerangka-kerangka untuk membuat keputusan yang spesifik. Misalnya mekanisme apa yang akan digunakan untuk melindungi jaringan dan bagaimana mengkonfigurasi servis-servis. Karena sangat sulit untuk berpikir jernih dengan kelengkapan tentang keamanan, aturan operasi yang dinyatakan sebagai sub-kebijakan tanpa super kebijakan biasanya berubah menjadi peraturan yang bertele-tele, yang gagal menegakkan apapun dengan kelengkapan. Akibatnya, kebijakan keamanan tingkat atas sangat penting untuk setiap skema keamanan yang serius, dan sub-kebijakan dan aturan operasi tidak ada artinya tanpa itu. Aspek-aspek yang perlu disiapkan yaitu yang pertama, identification and authentication policies, password policies, ketiga, acceptable use policies, keempat, remote access policies, kelima, network maintenance procedures, yang keenam, incident handling procedure. Yang pertama, identification and authentication policies. Itu menentukan orang yang berwenang yang dapat memiliki akses ke sumber daya jaringan dan menguraikan prosedur verifikasi. Yang kedua, password policies. Memastikan kata sandi memenuhi persyaratan minimum dan diubah secara teratur. Ketiga, acceptable use policies. Mengidentifikasi sumber daya jaringan dan penggunaan yang dapat diterima oleh organisasi. Ini juga dapat mengidentifikasi konsekuensi jika kebijakan ini dilanggar. Yang keempat, remote access policies. Mengidentifikasi bagaimana pengguna jarak jauh dapat mengakses jaringan dan apa yang dapat diakses melalui konektivitas jarak jauh. Yang kelima, network maintenance procedure. Menentukan sistem operasi perangkat jaringan dan prosedur pembaruan aplikasi pengguna akhir. Yang terakhir, incident handling procedure. Menjelaskan bagaimana insiden keamanan ditangani. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan keamanan jaringan, yaitu secure network life cycle. Dengan membingkai keamanan dalam konteks tata kelola TI, kepatuhan dan manajemen risiko, dan dengan membangunnya dengan arsitektur keamanan yang baik, pada intinya, hasilnya biasanya merupakan proses yang lebih murah dan lebih efektif, menyertakan keamanan di awal proses informasi dalam siklus hidup desain sistem, atau SDLC. Biasanya menghasilkan keamanan yang lebih murah dan lebih efektif jika dibandingkan dengan menambahkannya ke sistem operasional. Resiko yang dapat terjadi jika security policy dilanggar. Resiko keamanan yang mungkin terjadi jika security policy dalam suatu perusahaan dilanggar yaitu: yang pertama, kehilangan data rahasia perusahaan. Kedua, terganggu atau bahkan berhentinya proses bisnis perusahaan. Yang ketiga, kerugian dari segi software maupun hardware yang dimiliki perusahaan. Kesimpulannya, kebijakan keamanan adalah sebuah perencanaan, proses standar, dan petunjuk yang didokumentasikan dengan baik yang dibutuhkan untuk memenuhi keamanan informasi pada suatu organisasi. Rencana kebijakan keamanan jaringan di sebuah perusahaan terdiri dari: yang pertama, identification and authentication policies. Kedua, password policies. Ketiga, acceptable use policies. Keempat, remote access policies. Kelima, network maintenance procedure. Keenam, incident handling procedures. Saran dari saya, semua pihak dalam perusahaan, baik itu karyawan biasa sampai dengan CEO, harus mengikuti kebijakan keamanan yang sudah dibuat, agar semua sumber daya perusahaan, baik itu dalam bentuk software maupun hardware, tetap terjaga dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang ingin memanfaatkan atau mencuri data tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.